Import restriction sebesar 200% yang telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda terhadap regulasi tersebut, Pak Faisal? Ya, pertama memang kita perlu mengapresiasi akhirnya ada satu langkah yang cukup drastis menurut saya, karena saya bilang katakanlah sebagai drastic measures karena peningkatan tarifnya sampai 200%. Tapi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, bahwa ini bukan solusi secara permanen. Sifatnya ini hanya temporer saja, dan kita tidak semestinya untuk bergantung pada solusi yang sifatnya temporer. Nah, safeguard ya atau biaya masuk pengamanan maupun biaya masuk anti dumping sifatnya sementara, maksimal 4 tahun. Walaupun bisa di-extend, tapi itu juga tetap temporary. Nah, sementara kita jauh sebelum ini juga sudah menandatangani FTA dengan China yang sifatnya permanen, yaitu adalah CAFTA. Nah, artinya kalau kemudian nanti satu saat ini dicabut, maka kita perlu mempersiapkan selama ada safeguard ini apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing daripada produk-produk kita, terutama yang sedang mengalami tekanan adalah produk-produk padat karya, ya, industri padat karya. Nah, apa yang perlu dilakukan dari hulu sampai ke hilir untuk bisa membuat mereka lebih survive, lebih kuat dari biaya produksinya, sampai kemudian bagaimana pengaturan untuk pasar baik di dalam negeri maupun juga ekspor, terutama di dalam negeri. Nah, karena tantangan tentu saja bukan hanya impor barang-barang yang legal. Ya, jangan lupa bahwa pengenaan tarif ini mengena pada impor barang-barang yang legal. Untuk barang yang ilegal tidak masuk karena tidak tercatat. Artinya nah, tidak itu tadi seperti yang disampaikan Pak Hans, dikenakan tarif. Ya. Artinya pengawasan terhadap barang-barang ilegal juga harus diperkuat, karena ini yang selama ini juga menggerogoti daya saing dan pangsa pasar industri domestik, ya. Bagaimana menurut Anda effort-effort yang telah dilakukan pemerintah dalam pengawasan barang-barang ilegal? Karena kan kita juga sering mendengar, Pak, barang-barang impor ilegal ini dimasukkan, dicampur dalam peti kemas barang impor ilegal dan lain-lain. Jadi seperti yang tadi Pak Hans sampaikan, sudah ada restriction 200% tapi counterproductive karena pengawasannya juga lemah. Bagaimana Pak Faisal? Ya, karena kalau solusinya hanya mengandalkan pada pengenaan tarif itu tadi, pasti banyak ada beberapa ada kebocoran atau leakage atau inefektif, ya, karena pengawasan yang lemah. Nah, yang banyak yang cukup perlu diawasi selama ini adalah bahwa impor itu dipermudah, terutama impor umum. Impor umum yang dimana dalam satu kontainer itu bisa macam-macam isinya, dia bukan hanya yang legal tapi juga ilegal, dan umumnya juga banyak adalah produk-produk barang-barang konsumtif. Ini berbeda dengan impor yang spesifik, yang khusus, di mana satu kontainer misalkan atau satu kapal ini untuk barang-barang bahan baku, bahan penolong misalnya untuk infrastruktur dan lain-lain. Nah, impor barang umum ini artinya tercampur-campur dan perlu pengawasan yang lebih ketat, karena ya kita tahu bahwa barang-barang yang masuk dari luar ini kan satu sama lain bisa berbeda sedikit saja dari sisi kontennya, ini bisa berbeda HS code-nya dan berbeda juga perlakuan terhadap pengawasannya. Nah, ketika pengawasan tidak kuat, maka ini gampang mudah masuk. Ini baru kita berbicara di pelabuhan-pelabuhan yang resmi yang ada bea cukai, ya. Kita belum berbicara juga pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, pelabuhan-pelabuhan tikus, ya, yang sering juga menjadi pintu masuk dari barang-barang ilegal, di mana di sana tidak ada bea cukai, ya, yang mengawasi. Oke, dari segi pengawasan Pak Lukiman, Pak Yohanes, Pak Hans, adakah tambahan tersendiri yang perlu kita highlight mungkin ke depannya? Tentunya pemirsa CNBC Indonesia mendengar live program ini, dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah dan beragam stakeholders untuk benar-benar mengawasi dampak buruk, memitigasi dampak buruk yang terjadi dan follow up dari import restriction ban 200% itu ke depannya. Saya setuju sekali dengan statement Pak Muhammad. Daya saing itu adalah kuncinya untuk long term survivalnya Indonesia di global stage. Jadi daya saing harus dinaikkan, tapi terkait dengan tarifnya langsung, governance terkait dengan import itu harus diperbaiki, dan ini jadi double edged sword juga. Nah, illegal importer yang mengimpor barang input dari Tiongkok seringkali dipersusah karena jadi diinspeksinya lebih ketat, keluar dari bea cukainya lebih lama, produksi kita yang terhambat. Jadi malah tumbal balik kepada kita. The best thing that we can do is
mengupgrade capability kita apabila ini menjadi medium term strategy di bea cukai, dan juga bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk memastikan bahwa ekspor ini yang dilakukan dari Tiongkok ke Indonesia adalah ekspor legal. Ekspor legal, bukan yang masuk lewat lubang-lubang tikus yang sejauh ini menjadi leakage yang tidak bisa dibenam sejauh ini oleh pemerintah Indonesia. It's a massive problem. Jadi tambahannya adalah lebih kepada pengawasan ini yang harus luar biasa ya, supervisi. Pengawasan harus luar biasa, karena kalau tidak ada pengawasan yang ketat, tarif ini malah bisa menjadi business opportunity buat pihak-pihak tertentu. Betul. Apakah ini sudah disampaikan juga Pak kepada Kemendak pada saat penyampaian mengenai import restriction ini? Pasti. Ketua Umum kami, Pak Arsyad Rashid, ini selalu intens diskusi dengan pemerintah Indonesia in this particular scenario dengan Pak Zulhas. Ya. Dan kita komunikasi terus bukan tentang tarifnya langsung saja, tapi juga tentang strategi besaran yang menurut kalian itu lebih baik diambil oleh pemerintah Indonesia. Kita memiliki beberapa kepala bidang juga di garment, di teknologi, di industri, di logistik. Semua kita berkontribusi pikiran kepada pemerintah Indonesia apa yang bisa dilakukan dalam turbulensi global ini. Kita tetap melihat bahwa kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki menuju Indonesia emas. Tapi short term ini, tarif ini harus menjadi band-aid solution saja. Peluang ekspor peluang ekspor Indonesia ke China, komoditas atau barang apa saja yang sebenarnya masih prospektif untuk bisa diekspor ke sana, Pak Hans? Ini pertanyaan yang sangat bagus karena terkait dengan daya saing yang tadi disebut Pak Muhammad juga. Sebenarnya Indonesia kita ini daya saingnya paling besar di barang apa saja. Nah, kita mengetahui bahwa di coal kita secara production cost salah satu paling rendah di dunia. Ya. Untuk nikel juga. Jadi kita jangan lepas kendali dari pricing power kita dan export capability kita di bidang tersebut. Serta juga CPO dan bahan baku lainnya di mana kita memiliki cost efficiency atau cost factor yang lebih rendah daripada competing nation yang lain. Itu harus digenjot terus-terusan. Ya memang suka tidak suka itu competitive advantage kita. Betul. Ya, Pak ya. Untuk tren dari coal sendiri sama CPO saat ini seperti apa Pak ke China? Kita lihat masih relatif stabil ya. Tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi demand untuk coal. Bisa jadi apabila summernya ini panas kan pemakaian AC itu meningkatkan penggunaan listrik. Tapi penggunaan listrik terutama di China adalah penggunaan listrik industrial. Nah itu agak terancam dengan overcapacity-nya di Tiongkok ini. Tapi kita lihat overall masih relatif stabil karena juga sifatnya ekspor coal, ekspor nikel dan barang lain seperti itu bersifat kontraktual yang biasanya long term dan tidak akan berakhir di tengah tahun seperti ini.